Inilah amalan-amalan Ramadan yang senantiasa kita jaga dari awal sampai akhirnya. Yang pertama, kita melaksanakan yang hukumnya wajib, yaitu melaksanakan puasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para hadirin jamaah soimin soimat rahimakumullah. Kadangkala di bulan Ramadan ini ibadah itu melihat orang senang awalnya doang. Kita bisa lihat dalam pelaksanaan sholat tarawih. Pertama full, masjid penuh, nyampe keluar-luar, nyampe bertambah hari, tambah hari, bahwa kita lihat musola kita pun semakin meluas. Alegaan musola apa aja? Pertama enggak cukup, sekarang masih kurang. Kok bisa berubah ini musola? Ya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi di 10 terakhirnya, menyingsingkan lengan bajunya, senantiasa meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah amalan-amalan Ramadan yang senantiasa kita jaga dari awal sampai akhirnya. Yang pertama, kita melaksanakan yang hukumnya wajib, yaitu melaksanakan puasa, ya. Melaksanakan siam. Amal Bani Adam dilipat gandakan pahalanya 10 hingga 700 kali lipat, kecuali puasa, ya. Bahwa akulah yang akan memberi balasannya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kalau ibarat kerja, Pak Agus, ibadah saum ini belum tahu kita mau digaji berapa. Kalau kerja kita bagus berarti digajinya besar. Kalau kerja kita tidak bagus berarti gajinya kecil. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengasih berapa pahala seperti pahala berjamaah, pahalanya sedekah, tetapi saum dariku, maka Allah sendiri yang akan mengganjarnya. Puasa ini adalah ibadah siriyah. Makanya puasa ini adalah mengajarkan ke pribadi kita tentang keikhlasan. Ya. Orang kalau pura-pura sholat, orang lain tahu. Ya, ada gerakannya. Kalau ada orang pura-pura zakat, mau zakat pakai apa? Pasti dia mengeluarkan sesuatunya. Apalagi kalau mau berangkat pergi ibadah haji, satu kampung orang lain tahu. Tetapi ibadah puasa adalah ibadah siriyah, ya. Mengajarkan kepada kita keikhlasan agar senantiasa melakukan ibadah kita dengan ikhlas. Apakah kita bisa pura-pura puasa? Tidak bisa, Pak. Kita masuk rumah beli nasi padang kemudian makan, kemudian pura-pura kita keluar, bibir dielap kering, jalan sempoyongan. Kenapa Pak Agus jalannya begitu? Puasa, ya.
Tidak bisa kita pura-pura puasa. Dan bahkan kita waktu berwudu pun, teman kita yang di samping kita, kalau kita korupsi tadi air kumur-kumurnya ditelan, teman kita tidak tahu. Bahwa puasa ini pun mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menatap kita. Kita yakin, ya. Sehingga dibawa ke kantor kita tidak korupsi, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala lihat. Ya. Juga dalam puasa kita juga diajarkan tentang ketangguhan hidup. Ya. Karena apa? Karena bukan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, tetapi kita sebulan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menahan lapar di siang hari. Kita sabar. Kita sabar. Ya. Pengen minum kita sabar. Ya. Es buah halal kita sabar. Bahwa akan ada ujungnya menahan lapar dan haus itu, yaitu bedug maghrib. Sekiranya begitulah ketika kita mengharungi hidup ini, ketika kita menghadapi kesusahan. Bagaimanapun kesusahan kita di dalam kehidupan kita, toh akan ada akhirnya kesusahan itu berakhir. Jadi kita di dalam puasa ini diajarkan kesabaran. Bukan saja yang haram, tapi yang halal sekalipun dikendalikan ketika kita berpuasa. Es buah halal nanti habis maghrib. Kolak juga tuh halal, kita nggak berani tapi habis maghrib. Gorengan juga halal nanti habis maghrib. Istri kita juga halal nanti habis tarawih istri mah. Amalan kita berpuasa. Kemudian yang kedua, kita melaksanakan qiyam Ramadan, yaitu ibadah salat tarawih. Barang siapa yang melaksanakan salat malam karena keimanan dan mengharapkan ridho Allah, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu, ya. Maka kita jaga terus tarawih kita. Emang sih kayak audisi itu kan banyak yang tereliminasi kadang, Pak. Kita jangan jadikan diri kita yang tereliminasi. Terus kita nyampe final ke akhirnya, ya. Kemudian yang ketiga, bersedekah. Rasulullah orang yang paling dermawan, tapi ketika di bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Maka kita adakan buka puasa bersama, semua bersedekah untuk menolak bala kita, ya. Kita lagi musim corona masih, ya. Tolak bala itu. Kita mau jaga jarak, orang-orang yang kena jaga jarak pun terkena corona. Suruh cuci tangan, ada orang gila itu kotor banget, nggak kena corona. Nggak tahu itu kenapa orang gila itu nggak gampang sakit. Padahal makan kotor, hidupnya kotor, bajunya kotor. Hah? Kenapa orang gila katanya tidak pernah sakit? Gak pernah stres orang gila, karena dia tidak punya pikiran, ya. Bebas orang gila. Ya kita juga jangan pengen kayak gitu amat. Pengen gila lagi. Ya, bersedekah ini akan menolak bala. Ya, mudah-mudahan kita dengan rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan segala macam bala bencana termasuk virus corona, ya. Kemudian yang keempat, bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an
dan bulan Ramadan terkait erat. Dimuliakannya Al-Quran karena diturunkannya dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan begitu pula mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ya, minimal kita di hari ke-13 ini sudah 13 juz. Itu. Hadirin udah berapa juz? Alhamdulillah. Udah tiap hari ada juz Al-Bukat. Makanan saya gampang. Jus jeruk, tiap hari pokoknya mah berjus-jus. Ya. Selalulah kita membaca Al-Quran. Yang tak kalah penting yang kita harus laksanakan adalah, saya baca di jadwal itu, alhamdulillah di Musolah At-Taqwa ini ada kajian ilmu setelah ba'da subuh, walaupun dilaksanakan setiap Ahad. Berarti Ahad tadi ya? Ahad tadi berarti. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat subuh berjamaah, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di dalamnya diisi dengan thalabul ilmi, majelis ilmu, majelis zikir, kemudian hingga matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka ganjarannya seperti pahala haji dan umroh sempurna dan sempurna. Luar biasa, Pak. Taruhlah itu berjamaah tiap hari Ahad kita. Kadang berat kalau masing-masing sendiri, Pak. Umpama habis sholat subuh, kemudian kita baca Quran sampai matahari terbit. Tetapi dengan diadakannya majelis ilmu setelah sholat subuh berjamaah, kita serasa ringan. Ini luar biasa pahalanya, seperti haji dan umroh. Haji dan umroh belum tentu kita melaksanakannya dengan sempurna. Tetapi ketika kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian tidak keluar musola masjid setelah terbitnya matahari, kemudian kita sholat 2 rakaat, ya, maka pahalanya seperti haji dan umrah, sempurna dan sempurna. Tak ada khilafiyah amaliyah ini. Hadis ini disahihkan oleh Nasiruddin Al-Albani. Ya. Maka biasakan seperti itu, Pak. Pahala yang luar biasa. Kemudian di akhir-akhir ujung kita dibiasakan iktikaf, ya, iktikaf untuk menggapai Lailatul Qadar. Ya. 10 terakhir kita sing-singkan baju kita untuk menggapai Lailatul Qadar. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون